Cermin waktu. Di suatu malam yang sunyi di Siberia, Andre duduk di dalam struktur spiral aluminium yang aneh. Cerminan dari eksperimen paling kontroversial dalam sejarah ilmu pengetahuan. Cermin Kozyrev, demikian para ilmuwan menyebutnya. Dikatakan alat ini mampu memanipulasi arus waktu, menangkap energi dari masa lalu dan masa depan. Andre, seorang sukarelawan dalam percobaan ini, menatap sekeliling, menyadari kesunyian yang pekat, hanya terdengar suara desiran angin di luar laboratorium terpencil itu. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan dirimu meresapi ruang ini. Suara Profesor Trofimov terdengar dari speaker kecil di dekatnya. Rasakan setiap getaran di sekelilingmu. Biarkan cermin memfokuskan energimu. Andre menutup matanya. Dia merasa aneh. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan tubuhnya mulai melayang-layang. Meskipun skeptis, rasa penasaran mendorongnya untuk melanjutkan. Sebelumnya, dia membaca tentang bagaimana beberapa subjek percobaan mengaku bisa melihat masa depan atau merasakan kejadian yang telah lama berlalu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, namun sensasi ini semakin intens. Tiba-tiba, bayangan masa kecilnya muncul. Andre melihat dirinya berlari di antara pepohonan, di ladang yang biasa ia kunjungi bersama ayahnya. Suara tertawa mereka bergema di udara, sementara ia mencoba mengejar layang-layang yang terbang tinggi. Tetapi sesuatu terasa salah. Dia tahu ini bukan kenangan biasa. Ini lebih jelas, lebih nyata. Seakan-akan dia kembali ke sana, merasakannya sekali lagi. Apakah ini mungkin? Andre bergumam, matanya tetap terpejam. Suara-suara lain mulai muncul, bisikan-bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Beberapa saat kemudian, pemandangan lain melintas. Kali ini bukan masa lalu. Ia melihat kota yang dikenalnya, tetapi sesuatu tampak berbeda. Bangunan-bangunan hancur, jalanan penuh reruntuhan, dan langit dipenuhi awan gelap. Getaran itu semakin kuat, membuat tubuh Andre gemetar. Ia ingin membuka matanya, tetapi kekuatan dari cermin seolah mengikatnya. Bencana, kata Andre dengan suara bergetar. Ini belum terjadi. Ketika pemandangan itu memudar, Andre membuka matanya, terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin, denyut jantungnya berpacu. Dia menatap keluar cermin spiral itu dan melihat Trofimov mengamati dari balik jendela. "Kau melihat sesuatu, bukan?" tanya Trofimov, matanya menyala penuh antusiasme. Andre mengangguk pelan, terlalu terguncang untuk berbicara. "Itulah kekuatan dari cermin Kozyrev," Trofimov berkata pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Waktu bukanlah garis lurus. Ia adalah energi, bisa ditekuk, dipengaruhi, bahkan dilihat." Namun, di dalam hati kecilnya, Andre tidak yakin apakah apa yang ia lihat itu nyata atau sekadar ilusi. Eksperimen ini, meski diwarnai oleh sains, terlalu syarat dengan misteri, menyentuh wilayah di mana batas antara kenyataan dan khayalan menjadi kabur. Trofimov dan para ilmuwan lainnya percaya bahwa mereka berada di ambang penemuan besar. Tetapi Andre tahu, apapun yang ia saksikan di dalam cermin itu, baik masa lalu maupun masa depan, hanya akan menambah misteri dari alam semesta ini. Tidak semua rahasia harus dibuka, pikirnya. Apalagi ketika waktu sendiri menjadi bahan permainan.